Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di kesempatan ini saya ingin berbagi, ya, menjelaskan apa bagaimana melakukan layanan BK klasikal dengan teknik modeling, ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di YouTube. Ya, ini sebagai kelanjutan juga dari video yang saya unggah sebelumnya berkaitan dengan penggunaan konten-konten YouTube sebagai bahan dalam bimbingan. Karena itu dalam video ini saya juga gimana sih caranya menggunakannya itu. Ya. Apa yang kita bisa buat, apa yang bisa kita lakukan dalam menggunakan videonya. Ya, kalau kita sudah memiliki video, ya Anda silakan cari video apa yang cocok, diunggah atau linknya dihafal. Tapi sekali lagi harus dijelaskan bahwa dalam layanan BK klasikal bahan YouTube itu bukan mendominasi, ya, bukan mendominasi waktu yang kita siapkan, bukan meminta siswa membuka YouTube lalu nonton setelah itu selesai, bukan, ya. Tapi dia hanyalah salah satu bahan dalam kerangka layanan klasikal. Nah, salah satu penggunaan yang paling tepat itu adalah dalam kerangka teknik modeling, ya. Ya, modeling itu kan berasal dari ahlinya, ya. Ini ahli Albert Bandura. Teorinya disebut social learning theory. Apa substansi dari teori ini? Ya, jadi kita ingat-ingat lagi. Ya, teorinya disebut observational learning juga. Ya, kenapa disebut belajar observasional? Yaitu karena individu itu belajar dari mengamati orang lain. Apa yang ya menurut teori ini sebetulnya apa yang orang lakukan itu akan ditiru orang lain, ya, dan apa yang kita bisa lakukan itu sebagian kita bisa lakukannya itu karena kita lihat orang lain melakukan hal seperti itu. Ya, dan ini bisa positif bisa yang baik, ya. Jadi bisa positif bisa yang negatif. Kita belajar hal negatif juga dari orang lain. Kalau ada siswa-siswa misalnya yang suka berkata-kata kotor, ya tentu itu bukan dari dirinya. Dia pelajari ada orang lain yang berkata kotor. Sehingga dia mengulang saja. Nah, itu esensi observational learning. Dan yang lebih lanjut, ya, ini adalah ada yang disebut vicarous learning. Individu bisa belajar bukan hanya mengamati langsung, ya, tapi juga bisa belajar dari keberhasilan, dari kegagalan orang lain. Jadi dengan melihat bagaimana orang berhasil atau bagaimana orang gagal, ya individu bisa belajar. Individu bisa belajar. Ya. Jadi, inilah esensi observational learning dan untuk bisa menggunakan teknik modelingnya seperti ini, ya, karena ini adalah dasar dari teknik modeling, ya, kita bisa menggunakan modelnya itu dari YouTube. Ya, jadi model yang dipelajari ada di YouTube dan di sanalah anak-anak belajar tentang hal-hal tertentu dari model. Dan tentu apa yang akan dipelajari dari model tergantung disesuaikan dengan topik-topik dan tujuan bimbingan yang kita akan lakukan. Nah, sekarang kita memahami dulu kembali pola dasar layanan klasikal. Ini juga saya sudah pernah buat videonya. Ya, silakan nanti dilihat bagaimana sih pelaksanaan layanan klasikal itu secara umumnya. Nah, pola layanan klasikal seperti ini. Ya, mirip tahapannya yang ada dalam sama, bukan hanya miripnya tahap sama ya tahapan umumnya dengan bimbingan kelompok. Ada fase pembentukan, ada fase transisi, lalu ada inti, ada pengakhiran. Nah, di inti inilah nanti akan kita lihat menghadirkan video, ya. Nah, di inti itu saya bagi lagi, ya, saya bagi lagi ke dalam 3-4, ya. Jadi ada presentasi, penyajian. Dalam kerangka konsep ini, layanan klasikal itu bukan diisi dengan berceramah, tapi diisi dengan diskusi, dinamika kelompok. Ya, karena itu kalaupun ada penjelasan itu 5-7 menit saja, ya. Ya, penyajian.
Video juga di sini ada. Jadi penyajian videonya, apapun bahannya, problem, video, dan seterusnya, ada di 5-7 menit. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa video, ya bukan tadi ya, di video sebelumnya mengenai kriteria yang bisa kita pakai adalah bahwa videonya hanya berdurasinya sekitar 5 menit ya. Dan kemudian setelah nonton, ini tahapan yang harus terjadi, learning from model, belajar dari model ya. Jadi siswa diminta mengeksplorasi itu, lalu setelah itu melakukan refleksi diri, ya, lalu kemudian mengembangkan diri, membuat perencanaan diri. Nah, saya coba jelaskan keempat ini secara lebih detail, ya, apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, pertama pada tahap presentasi tadi, ya, penyajian video, ya, tentu kita perlu menjelaskan tujuan dalam lingkup layanan. Ya, biasanya ini juga include dalam masa transisi ya. Ya, tapi karena saya tidak jelaskan lagi transisi, ya kalau belum dijelaskan di sana maka perlu menjelaskan apa sih tujuan yang kita harapkan dari layanan ini, apa yang akan kita pelajari dalam video ya yang akan kita tayangkan. Kelompok mahasiswa ya 5-7 orang ya, jangan terlalu banyak supaya terjadi dinamika antar mereka. Kalau terlalu banyak nanti akan ada yang diam, maka ada yang dominan ya. Terlalu sedikit juga itu menghilangkan dinamikanya. Jadi kalau ada 30 orang di kelas, ya mungkin 5 kelompok ya, 5 kelompok lah. Ya. Ya kalau ada LKPD dibagikan, tentu juga cara pengisiannya. Tentu LKPD yang ada berkaitan dengan arah dari apa yang perlu dipelajari nanti dari video, ya, dan kemudian nanti akan menjadi bahan dalam tahap berikutnya. Ya. Nah, sajikan video ya kira-kira berdurasi 5 menit dan minta siswa menyimak dengan baik. Ya, tentu saja ini bisa terjadi kalau pada masa pembentukan dan masa transisi itu kita sudah menjelaskan dengan baik. Ya, sehingga ketika kita sajikan video mereka sudah siap. Oke, setelah penyajian video kita 5 menit, nah kita langsung masuk ke tahap berikut. Ya, karena ini lebih penting. Ya, setelah nonton video apa? Ya belajar dari model. Ya, minta siswa mendiskusikan. Ya, atau mengisi LKPD kalau berbasis LKPD ya. Nilai apa ya sih yang bisa dipelajari dari nonton video tadi? Mereka akan buat ya, jadi kalau LKPD-nya nanti di sanalah ada kotak-kotak isian yang mereka isi. Nah, mungkin juga kalau bicara tentang video orang gagal, ya sebutkan ya, minta siswa untuk mengidentifikasi apa sih penyebab kegagalannya, mengapa tokoh yang ada di sana itu gagal, tidak berhasil. Atau kalau dia berkaitan dengan model orang berhasil, apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita, dalam video itu hingga bisa mengatasi masalah menjadi sukses. Ya, inilah inti-inti yang perlu kita pelajari. Ya, ya ini bisa ketiganya sekaligus, bisa juga 1-2 di antaranya. Yang terpenting substansinya adalah dari video tadi harus mereka paham apa yang bisa dipelajari dari video itu ya, karena bahan-bahan ini nanti akan berguna ya dalam tahap berikutnya. Nah, kemudian setiap kelompok diberi waktu ya sekitar ya 10-15 menit lah, tergantung berapa banyak durasi waktu yang diberikan ke kita, yang tersedia pada kita dalam melakukan layanan klasikal. Nah, bisa disajikan gantian, bisa juga kalau ditulis dalam kertas panel misalnya yang besar, nah ditempel di dinding, lalu kemudian diminta siswa berkeliling melihat hasil-hasil dari setiap kelompok. Ya, nah, setelah itu kita tentu bisa juga menambahkan beberapa catatan-catatan ya dari semua hasil-hasil siswa. Nah, setelah learning from model, ya kita harus sampai tidak berhenti ya, belum berhenti. Seringkali teman-teman itu sudah berhenti sampai di sini. Ini juga sebetulnya sudah cukup, tapi nilai bimbingannya belum. Ya, maka itu kita harus membantu siswa untuk melakukan refleksi diri. Ya.
Dari model-model itu ya minta siswa baik secara kelompok ataupun individual. Jadi bisa individu, bisa kelompok. Ya, tergantung kepentingan kita nanti. Nah, minta mereka mengidentifikasi setelah lihat tayangan itu kira-kira perilaku atau sifat macam apa sih yang ada pada diri masing-masing siswa itu yang perlu diubah. Ya, biasanya kan setelah kita nonton, oh ternyata saya orangnya malas, ternyata saya orangnya apa. Itu misalnya contohnya. Dan yang macam mana yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi apa, kekuatan apa yang perlu, misalnya saya perlu lebih percaya diri, saya perlu lebih rajin misalnya kan. Itu contoh. Jadi minta setiap siswa untuk mengenali ini karena kegunaan dari video itu supaya mereka belajar dan merefleksi diri. Ternyata saya tidak seperti mereka, yang tidak sama itu apa. Nah, setelah itu baru diminta mereka untuk secara sukarela atau juga menunjuk secara asak untuk menyampaikan apa-apa catatan yang setelah dibuat. Ya, biasanya sih mereka itu mau dan terbuka melakukan itu. Ya, dan kemudian saling menambahkan. Ya. Nah, kemudian minta tanggapan atau tambahan dari siswa lain terkait perilaku yang perlu diubah dan ditingkatkan. Jadi mereka juga bisa mutual sharing di sini. Setelah itu kita ke tahap berikutnya, ya self developing. Ya ini perencanaan diri ya, perencanaan diri terkait dengan hasil tadi, hasil belajar, hasil inspirasi, kemudian hasil refleksi diri. Ya tentu itu hanya akan berguna kalau dia bisa gunakan dalam melakukan perencanaan diri. Ya. Nah, minta siswa secara kelompok ataupun individu menuliskan action plan-nya. Ya. Langkah konkret yang perlu diambil. Misalnya tadi siswa menulis misalnya tadi siswa menulis saya perlu mengubah ini, saya perlu meningkatkan ini. Nah, apa yang akan dilakukan untuk sampai ke situ? Misalnya untuk lebih percaya diri, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan supaya lebih percaya diri? Ya. Nah, kira-kira faktor apa yang bisa menghambat? Nah, supaya mereka diskusi ya, supaya tahu dari awal apa sih yang bisa menghambat. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan? Nah, ini bagus sekali kalau dalam bentuk kelompok ya, karena mereka bisa saling belajar bagaimana mengatasi hambatan ketika dia menghadapi suatu faktor tertentu yang mungkin bisa diidentifikasi dari sekarang. Ya. Kemudian minta mereka saling mendiskusikan, menyampaikan input-input terkait action plan yang telah dibuat ya, oleh kelompok lain, dan beri tanggapan ya, minta tanggapan datang siswa lain. Nah, tentu saja konselor juga perlu memberi komentar dan penguatan yang diperlukan. Ya. Nah, tadi ada 3 tahapan pasca menonton. Apakah bisa ada sekaligus? Ya, kalau bisa sebetulnya waktu kita ada cukup, ya ada baiknya diselesaikan ketiga tahap itu di waktu yang sama. Ya, kalau tidak, maka action plan ini bisa menjadi home homework ya. Nah, bisa ditugaskan untuk didiskusikan pada pertemuan berikut. Jadi kegiatan-kegiatan self developing, self planning ini bisa menjadi tahapan yang include dalam layanan yang kita berikan, bisa juga menjadi satu tahapan kegiatan-kegiatan tambahan yang akan dilakukan siswa setelah pertemuan di kelas ya. Dan menjadi tugas kelompok ataupun menjadi tugas individu, bisa juga menjadi tugas individu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pengakhiran. Jadi pengakhiran ini kita perlu cek pemahaman respon siswa terkait apa yang telah dipelajari ya, dari sesi ini. Macam-macam biasanya ditanyakan bagaimana tadi, bagaimana perasaan Anda, bagaimana apa yang Anda sudah pelajari dari tadi. Ya, seperti itu, lalu kemudian kita membuat resume ya. Dan terutama resumenya kemana? Penekanan pada perilaku hasil belajar dari model. Jadi meresume mengenai tadi dari tayangan tadi kita ternyata telah belajar A, B, C, D. Ya. Dan kita tidak boleh melakukan A, B, C, D. Ya, atau kita perlu menghindari A, B, C, D.
Nah, dari kelompok-kelompok kita tadi sudah melihat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, antara lain ini. Nah, itu namanya resume ya. Resume bisa kita buat sendiri, bisa juga minta siswa, salah satu siswa untuk melakukan apa simpulannya. Ya, kalau tidak lengkap, diminta siswa lain melengkapi. Ya. Nah, kemudian, nah itu tadi berikan homework, review, dan penuntasan action plan. Ya, kalau reviewnya sudah dibuat, ya minta masing-masing siswa untuk melihat kembali apakah oke rencana-rencana action plan-nya atau perlu ada pengubahan. Ya, mungkin juga diberi kesempatan mereka untuk menghubungi konselor ketika ada hal-hal yang dirasa tidak tuntas dipahami atau agak-agak bingung, agak ragu mengenai action plan yang sudah dibuat. Ya. Nah, tentu di akhir sebelum kita keluar ya beri motivasi ya, bahwa mereka memiliki kesempatan, mereka mampu melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri sendiri di masa depan. Ya, tekankan bahwa mereka lah yang menentukan dirinya sendiri. Apa yang mereka akan lakukan, itulah yang akan menentukan mereka bisa jadi apa. Nah, itu yang saya kira teman-teman sekalian mengenai bagaimana caranya menggunakan konten-konten dari YouTube ya sebagai bagian dalam pelaksanaan layanan klasikal. Ya, konten YouTube sendiri ada banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan video apapun yang ada di sana yang sesuai dengan kebutuhan layanan kita. Ya, ada banyak ya, video tentang orang sukses yang dari miskin menjadi sukses, yang dari nakal menjadi sukses, ya. Ya, atau juga sebaliknya dari orang kaya yang ternyata kemudian gagal, ya, dari kasus-kasus yang orang kaya yang kemudian menjadi miskin atau orang-orang yang gagal dan seterusnya itu juga bisa jadi inspirasi bagi mereka karena menurut konsep series ini orang bisa belajar dari kesuksesan maupun dari kegagalan orang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.